UI dengan moto kita, lembaga dakwah UI, satu keluarga, Allahu Akbar. Ya Pak, inilah acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi, yakni talk show yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Arif Munandar SME dan akan dimoderatori oleh Saudara Tri Bagus Utama yang pada kesempatan kali sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya kami ingin mengingatkan kembali untuk kepada seluruh peserta yang hadir di ruangan ini untuk mengikuti kompetisi internal, untuk mengirimkan foto-foto terbaiknya yang meliput kegiatan ini, atau boleh foto selfie bersama teman-temannya, atau ada yang mau foto di depan sana, ada foto booth juga, untuk dikirim, diupload ke Instagram dengan hashtag rumah kita dan JLLD 2016, dan jangan lupa mention ke salam_UI Instagramnya salam. Demikian, maka dari itu kita langsung saja ke acara berikutnya, yakni talk show inspiratif menjadi muslim yang tangguh, cerdas dan profesional yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Munandar dan dimoderatori oleh Saudara Tri Bagus Utama. Kepada beliau kami persilakan. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bagus, saya Arif Munandar, dan bangga sekali, bahagia bisa ketemu dengan anak-anak muda yang berkenan mendedikasikan hidup dan waktunya untuk dakwah Islam yang mulia ini. Tapi betul yang dikatakan oleh moderator Bagus tadi, forum ini kok terasa terlalu adem ayem untuk sebuah forum aktivis, gitu ya. Walaupun Anda aktif dalam dakwah, tapi depannya ada kata aktivis ya. Intinya aktivis itu adalah orang-orang yang menggelora. Bahkan saya punya komparasi, beberapa pekan yang lalu saya diundang di grand launchingnya Fusi FTUI, dan itu jauh lebih heboh ketimbang yang ini. Padahal ini kan se-UI kan ya, levelnya satu level di atas, lebih keren mesti kan ya. Tapi kalau ya lebih diam dan adem ayem, saya nggak tahu kenapa. Apakah Anda lapar? Saya diminta bicara tentang sebuah tagline yang terus terang ini merupakan tagline-nya Rumah Peradaban ya. Saya nggak tahu apa karena saya diundang, kemudian tagline-nya jadi ini. Kami punya tagline ya, menjadi muslim yang tangguh, cerdas dan profesional. Tiga kata yang selama ini menjadi impian besar saya, terus terang. Karena apa? Karena seringkali yang saya lihat itu selalu kita berhadapan dengan pilihan yang tidak enak. Ya, pada satu sisi kita melihat orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang profesional, tapi mereka tidak soleh dan sebagian mereka bukan muslim. Gitu. Sebagian besar mereka bukan muslim. Terus terang. On the other hand, kita melihat orang-orang muslim yang soleh luar biasa, yang mungkin malaikat pun terharu melihat mereka. Tapi sayangnya sudahlah kurang tangguh dalam kurung cemen. Kemudian juga tidak cerdas karena IP-nya 2, kemudian juga tidak profesional karena sering terlambat, ya, tidak tepat waktu dan sebagainya gitu. Pertanyaannya saya, di mentoring, di halaqah, di tarbiyah diajarin nggak? Kita cuma diajarin jadi orang baik yang lemah. Ya, sorry. Kalau saya ngisi halaqah, saya nggak ngajarin jadi orang baik yang lemah. Saya bilang, agama ini bukan agama yang mengajarkan kalau pipi kanan ditampar, berikan pipi kiri. Bodoh. Agama ini mengajarkan jangan sampai Anda beri peluang pipi Anda ditampar. Next. Contoh lain. Ya, 21 April kita memperingati Hari Kartini. Ini contoh bahwa bangsa muslim ini ternyata sejarahnya tidak ditulis dengan tangan mereka sendiri. Kita peringati Hari Kartini sebagai ikon emansipasi perempuan. Pernah kita gugat ya, kenapa kok Kartini? Sorry ya, Kartini itu kan seorang perempuan yang frustrasi karena dipingit, kemudian menangis di bawah lampu teplok di tengah malam, menulis surat kepada sahabatnya di luar negeri ya. Itu doang yang dia lakukan, sorry. Kenapa ikon kebangkitan perempuan Indonesia Kartini? Kenapa kok tidak Laksamana malah Hayati? Perempuan tulen, Panglima Angkatan Laut Kerajaan Aceh Berdaulat yang melawan Portugis, mengusir Portugis di Selat Malaka. Kenapa bukan Malahayati? Kenapa misalnya bukan Cut Nyadin, Teguh Fakina, Cut Mutiari, satu kelompok ini satu kelompok belajar ya? Kenapa nggak Dewi Sartika kalau bicara tokoh pendidikan? Dewi Sartika itu tokoh pejuang non kooperatif.
sekolah, itu yang tidak mau sekolahnya dibiayai Belanda. Kenapa tidak Rohana Kudus? Kenapa harus Kartini? Ternyata dia adalah tokoh yang di-endorse oleh Belanda, penjajah. Jadi mungkin kita perlu ada hari Malahayati. Dan juga Kartini itu nggak pantas jadi pahlawan ya, karena identitasnya ternyata punya KTP ganda. Nggak percaya, dengerin lagunya. Ibu kita Kartini terakhir apa? Harum namanya. Jadi sebenarnya namanya Kartini apa Harum? Ayo. Oh, para pahlawan kok identitasnya nggak jelas, KTP-nya double. Ya kan? Next. Yang kedua menyalahkan. Kenapa IP-nya turun? Ya Tat, karena sekarang saya mengemban amanah di lembaga dakwah. Jawaban saya Pep. Logikanya, justru karena Anda mengemban amanah di lembaga dakwah, Anda harus menjadi contoh dan suri teladan buat yang lain yang tidak merupakan aktivis dakwah. Betul nggak? Jadi kalau belum menjadi aktivis lembaga dakwah, IP Anda 3,5, setelah menjadi aktivis mestinya menjadi 4,0. Harusnya begitu. Bisa nggak? Bisa kalau mau, tapi kalau cengeng nggak bisa. Kurangi jam tidur. Dr. Muhammad Nasir menjadi hebat karena dia cuma tidur 2 jam 1 hari 1 malam dan mewajibkan dirinya membaca 100 halaman buku baru setiap hari. Jadi kalau tidur Anda masih 7-8 jam, udah Anda nggak bakat jadi pejuang. Benar. Mengabaikan. Ini pola pikir yang melekat pada banyak anak muda. Saya paling kesel kalau ngomong sama anak muda jawabannya slow bang, slow. Gue pengen lempar pakai sepatu. Ya, muntah saya. Kita bikin kepanitiaan sama anak-anak di pos saya. Saya tanya ini udah slow bang, nanti diurus. Biasanya pakai slow itu nggak beres. Betul nggak sih? Tidak ada orang yang kepleset, kesandung karena batu sebesar rumah, nggak ada. Kesandung itu pasti karena batu kecil. Kalau batu sebesar rumah namanya bukan kesandung tapi nabrak. Jadi jangan pernah mengabaikan hal kecil, saudara-saudara sekalian. Bahkan menurut hemat saya, dosa besar yang dilakukan tidak dengan sengaja, kemudian disesali dengan taubatan nasuha, masih lebih mendingan ketimbang dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, dinikmati dan tidak pernah disesali. Yang tadi pagi sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid berdiri atau mushola bolehlah. Ya Allah ya Rabbi, setengah kurang ya, gitu lagi. Berarti selebihnya diragukan kecowokannya ya. Karena yang namanya laki-laki itu haruslah sholat di masjid berjamaah. Berarti yang tidak sholat berjamaah tadi pagi subuh berjamaah, coba lihat ada laki-laki atau bukan di pas pulang ya. Akhlaknya kokoh, berpenghasilan, mandiri secara ekonomi, apalagi musafaful fikr, luas wawasannya. Kalau orang tidak luas wawasannya, dia akan gampang ngomong pokoknya, kan gitu kan? Akhirnya dakwah jadi mandek. Apalagi kawiyul jizr. Saudara-saudara, keluhan dan komplain saya tentang anak-anak muda seumur Anda itu satu. Sukar mencari anak-anak mahasiswa itu yang tubuhnya proporsional. Biasanya kalau tidak cungkring kurang gizi, kalau tidak obesitas. Benar nggak? Iya, susah nyari yang proporsional itu susah. Ya. Kenapa? Makan nggak dijaga, makannya Indomie, ya kan, istirahat tidak diatur, olahraga nggak pernah ya, apalagi para akhwat ya. Ini akhwat-akhwat saya ragu ya kayak begini model ini sering olahraga ini saya ragu. Yang lain lagi apa? Mujahidun li nafsihi, mampu mengendalikan diri. Kemudian harisun ala waqti, munazamun fi sunni, dan terakhir nafidun bil ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Saya nggak mau bahas ini butuh materi tersendiri. Cuma saya katakan kepada Anda, aktivis dakwah itu punya standar. Saya ambil contoh satu saja. Harizun ala waktu. Sangat menghormati waktu. Dia kalau bicara waktu itu detail, tegas, tajam. Sebagai trigger awal itu saja. Mudah-mudahan suatu hari saya ketemu dengan Anda. Anda menjadi orang-orang yang syarat dengan karya, bukan syarat dengan sekedar slogan, tapi syarat dengan
sebuah karya yang nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih paparan materi dari Saudari Menandang. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid Mujab dari Divisi Buyan Kata 2013. Pertanyaan saya sederhana, soal amar ma'ruf nahi munkar. Jika soal amar ma'ruf kan tadi udah dibilang bagaimana kita menjadi aktivis dakwah, tangguh dan profesional. Lalu bagaimana dengan nahi munkar, yang porsi dari nahi munkar yang bisa kita lepas sebagai aktivis dakwah dan sebagai mahasiswa yang belum punya kuasa dan sebagainya. Gitu hari. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rizal Wahid dari Mesin 14 ST14. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi kita dari 3P tadi ya, proyeksi, proteksi, dan satu lagi prestasi, ya kan? Pada kenyataannya Pak, di dalam dakwah ini kan kita kayak dituntut segalanya ya. Saya mau bertanya nih, di saat kita membuat proyeksi, misalnya proyeksi A, ternyata kita dituntut untuk dalam kenyataannya nih sekarang ini misalnya nih, dituntut kita udah melakukan proyeksi yang A, tapi kita disuruh ke proyeksi yang B. Jadi itu membuat kekacauan dari proyeksi kita. Jadi mungkin adakah tips yang bisa saya lakukan untuk memantapkan proyeksi yang saya buat? Gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, yang ingin saya tanyakan begini, bagaimana ketika kita sudah merencanakan waktu dengan seefektif mungkin gitu, hingga tadi bisa menjadi orang yang profesional, tetapi lingkungan kita tuh tidak bisa mendukung rancangan waktu yang telah kita buat gitu. Bagaimana agar lingkungan kita juga ikut terpengaruh dengan apa yang sudah kita rencanakan untuk bisa seprofesional mungkin. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari ST14. Saya ingin bertanya Pak, terkadang ketika kita sudah melakukan atau sudah mengakselerasi kepribadian kita menuju ke arah lebih baik, kita wajib untuk mengaplikasikannya kepada objek dakwah kita. Yang saya tanyakan di sini, terkadang dakwah-dakwah yang kita lakukan itu terkesan tidak efektif dan tidak efisien. Dan yang saya tanyakan itu, bagaimana sih cara seni menyentuh hati objek dakwah kita supaya nanti objek dakwah kita ini mengikuti kebaikan yang kita kasih pada mereka Pak. Perkenalkan Bang, nama saya Muhammad Fatih dari Fakultas Teknik. Yang pertama saya ingin menyampaikan tadi yang terkait Bang Arif Nandar sempat singgung terkait LGBT. Insya Allah nanti Salam UI pada bulan April akan mengadakan diskusi dengan peduli sahabat. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa ikut hadir dari agenda tersebut. Terus yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya gini Bang. Tadi saya tertarik dengan pola yang Bang Arif sempat terapkan bahwa ketika halakot, ketika ada orang-orang yang punya ekskurs-ekskurs yang nggak dapat diterima oleh pribadi kita, gitu. Kita pada akhirnya kalau Bang Arif kan metodenya langsung silahkan aja keluar. Sebenarnya yang saya tahu, apakah langkah yang selanjutnya Bang Arif lakukan ketika ada orang yang memang sengaja, ya udah saya mau keluar gitu. Dan kemudian yang kedua, yang saya takut selama ini yang saya terapkan atau saya alami adalah ketika saya melakukan hal itu, sebenarnya kita punya standar ya Bang. Tapi ketika ternyata kita melakukan menerapkan standar itu, tapi realita lapangannya adalah seringkali kita sendiri menjadi gak enak gitu Bang terhadap orang-orang itu. Saya pada akhirnya kalau kita pengen ngambil ini contoh langsung dalam tataran aktivis dakwah kampus, jadi menghasilkan aktivis yang mini Bang kalau cara bahasa yang ada sekarang gitu Bang. Jadi sebenarnya tadi pertanyaannya pertama, apa yang akan dilakukan Bang Arif sendiri ketika tadi menerapkan sistem seperti itu? Karena saya sendiri sebenarnya punya pola pikir yang sama ketika menghadapi hal tersebut gitu Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Arif. Pertanyaan pertama nyambung sama pertanyaan Rizal tadi terkait dengan proyeksi. Nama siapa? Awal. Tentang proyeksi. Jadi berdasarkan apa kita bisa menentukan bahwa proyeksi yang kita tentukan itu adalah hal yang tepat buat kita dan buat kita motifnya. Pertama. Yang kedua kita sudah jelaskan tentang kepribadian. Nah sekarang lebih implementasinya bagaimana kita memulai kita memulai tadi untuk membentuk kepribadian tersebut. Ya bisa dicontohkan dalam satu hari 24 jam kita melakukan sesuatu apa untuk mencapai kepribadian yang tadi sudah diciptakan. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Gue Pak 13 Bang. Ngomong aus. Bang mau nanya Bang, ini kan di salah satu nilai yang diketahui common dari aktivis dakwah itu kan militan Bang.
Nah, militan itu menurut abang indikatornya apa? Dan seseorang yang militan itu dikatakan militan itu ketika dia bagaimana, bang? Terima kasih. Ada 5 pertanyaan dan pertanyaan tidak ada yang mudah ya. Dari seorang akhwat tadi saya lupa mencatat namanya. Kita sudah mencoba untuk harifin ala waktihi, ternyata lingkungan tidak kondusif. Terus terang saya bosen ya terima pertanyaan berkaitan dengan lingkungan tidak kondusif. Pertanyaan saya, emang ada lingkungan yang kondusif? Saya mau nanya, emang ada lingkungan yang kondusif? Emang ada? Gak ada bro. Jadi jangan cemen. Jangan cemen. Dai kok pengen lingkungan yang kondusif, di surga aja kali. Jadi ini bukan masalah, ini realita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana saya menghadapi lingkungan yang tidak kondusif, persoalan waktu, persoalan yang lain-lain, jawabannya adalah jadilah orang-orang yang teguh pendirian. Jadilah orang-orang yang teguh pendirian. Kalau saya